Selamat pagi, kenalkan nama saya Evan Wijaya dengan NIM 18405-33. Pada hari ini saya akan membacakan mengenai peralihan hak atas tanah dan jual beli. Kita mulai. Peralihan atau memilih hak dari suatu perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Berbeda dengan dialihkan suatu hak, maka dengan dialihkannya suatu hak menunjukkan adanya suatu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan oleh satu pihak dengan maksud memindahkan hak miliknya pada orang lain. Dengan demikian, pemindahannya hak milik tersebut diketahui atau diinginkan oleh pihak yang melakukan perjanjian peralihan hak atas tanah. Sebelum melakukan peralihan hak atas tanah, antara kedua pihak terlebih dahulu melakukan perjanjian atau kesepakatan mengenai bidang tanah yang akan dialihkan haknya tersebut. Ada dua hal penting yang perlu diperhatikan dalam jual beli tanah, yaitu mengenai subjek dan objek jual beli tanah. Mengenai subjek, jual beli tanah adalah para pihak yang bertindak sebagai penjual dan pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah calon penjual harus berhak menjual, yaitu pemegang sah dari hak atas tanah tersebut, baik itu milik perorangan atau keluarga. Sedangkan mengenai objek jual beli tanah adalah hak atas yang akan dijual. Di dalam jual beli tanah, tujuan membeli hak atas tanah adalah supaya dapat secara sah menguasai dan mempergunakan tanah. Tetapi secara hukum, yang dibeli atau dijual bukan tanahnya tetapi hak atas tanahnya. Dalam subjek jual beli tanah ada 4 syarat mengenai sahnya suatu perjanjian jual beli hak atas tanah, yaitu yang pertama, syarat sepakat yang mengikat dirinya. Dalam syarat ini berarti kedua pihak sama-sama sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian jual beli yang mutlak dibuatkan suatu perjanjian tertulis berupa akta yang harus dibuat dan di hadapan pendapat khusus yaitu PPAT. Syarat yang kedua adalah syarat cakap untuk mengadakan suatu perjanjian perbuatan hukum. Dalam hal ini perjanjian jual beli hak atas tanah, maka yang berhak adalah para pihak yang sudah memenuhi syarat dewasa menurut hukum, sehat pikiran, dan tidak berada di bawah pengampuan. Yang ketiga, syarat hal tertentu. Apa yang diperjanjikan harus dicantumkan dengan jelas dalam akta jual beli, baik itu mengenai luas tanah, letaknya, sertifikat, hak yang melekat demi menyalakan kemulut hukum, dan hak-hak serta kewajiban kedua pihak harus terulang dengan jelas. Yang keempat, syarat sahabat denda. Yang hal di dalam pengadaan suatu perjanjian, isi dan tujuan dalam perjanjian itu harus jelas dan berdasarkan atas keinginan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada kantor pertanahan tersepat yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya di hadapan PPAT. Dengan adanya perpindahan hak milik atas tanah, maka pemilik yang baru akan mendapatkan tanah hak miliknya dan wajib mendaftarkannya pada kantor pertanahan setempat yang sebelumnya dibuat dahulu aktanya di hadapan PPAT. Di dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satwa rumah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dan perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali lelang hanya dapat didaftarkan jika dia buktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam pembuatan akta jual beli hak atas tanah wajib dihadiri oleh para pihak penjual dan pihak pembeli yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu. Para saksi-saksi itu memberikan kesaksian mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan.